wa ummatina wa asnafina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahlibatina wa Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Jikalau semua apa yang terjadi pada diri seluruh makhluk, baik makhluk yang disebut manusia ataupun makhluk selain manusia, itu yang berkuasa Allah. Lantas pantaskah kita mengharap terhadap selain daripadanya? Saya bilang, jikalau yang berkuasa pada seluruh makhluk baik manusia maupun selain manusia itu adalah Allah, pantaskah kita mengharap terhadap selainnya dalam hal apapun? Apakah yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani, keluarga, ataupun orang lain, dan kebutuhan rohani, yaitu proses tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa dari kotorannya sampai terhadap maqam ma'rifat? Tentu jawabannya tidak pantas. Kalau tidak pantas, mengapa tabiat karakter sifat kita kok masih tetap mengharap selain Allah? Apa yang menjadikan hal itu hati ini bersikukuh masih ada pengharapan selain Allah? Apa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan muqaddimah tersebut, maka materi kita pada malam hari ini adalah man huwa alladhi yutahhiru najasati qalbi wal ma'arif. Siapa sebenarnya yang mensucikan hati kita dari perkara-perkara najis, dan siapa yang memakrifatkan kita kepada Allah? Ini materi sekaligus pertanyaan. Kalimat huwa di sini
masih menyimpang dhamir, yang dhamir itu disembunyikan di dalam kalimah man. Man utawi sapane wong iku huwa utawi man iku allazi kang yutahhirukan bersihake sapa allazi najasati tilkul qalbi ing biro-biro najis wal ma'arifi lan kemakrifatan pada Allah. Bahasanya di sini memakai bahasa man, artinya man adalah orang, dan kalimat man ini merupakan satu bentuk kalimat isyarah. Ngisaroi tentundi. Nah ini nanti akan menjadi satu jawaban dalam keterangan di bawahnya. Yaqulu khalidawu sapa Allah Gusti Allah fi surati Shaffat al-ayata, surat Shaffat ayat 96. Allah tahu begini. Wallahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum sing ndadekake sapa Allah ing sira kabeh makhluk. Wa malan utawi apa wae apapun tak maluna kang do agawe sapa sira kabeh maksudnya adalah makhluk. Ai kullu syai'in bila istina'in, artinya wa ma ta'malu di sini adalah setiap sesuatu tanpa kecuali. Kita manusia terdiri dari aktivitas macam-macam, melihat, mendengar, menghirup udara, berkata. Di dalam tubuh ada semacam darah yang mengalir, ada otot, ada kulit, ada daging, ada banyu, ada sumsum, ada darah. Semua sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Tugas yang dilakukan oleh makhluk-makhluk dalam diri kita mulai kulit, daging, balung, sumsum, darah, atau hal yang tidak mungkin bisa kami sebut satu persatu karena jumlahnya itu tidak hanya ribuan dalam tubuh ini, bahkan miliaran. Belum lagi perkara-perkara yang berkenaan dengan nafsi, ruh, jiwa, nafsu, malaikat, jin, iblis. Akal ini tidak mampu Bapak Ibu untuk menerima dan memandang apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk-makhluk tadi, karena sifatnya akal ini terbatas. Kalau persoalannya tentang masalah ruh atau jiwa atau akal atau nafsu,
itu yang memandui adalah Allah dengan mudah, apalagi tentang masalah jasmani lebih mudah lagi. Sehingga ada salah satu ayat Allah katakan, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang masalah ruh, jawablah, itu urusan Tuhanku. Aku hanya paham tentang ruh hanya sedikit, ila qalila. Itu artinya apa? Makhluk siapapun Bapak Ibu sampai Kanjeng Nabi sebagai utusan Rasul dan Nabi, nggak ada kapasitas untuk bisa memberi keterangan, apalagi keterangan yang sangat detail tentang masalah foksi atau tugas di dalamnya. Nggak ada. Menurut ayat ini hanyalah yang bisa Allah sendiri, karena itu urusannya Allah. Entah itu dalam surah apa, yang jelas Allah sudah bersabda terhadap kita, juga terhadap Rasulullah, jikalau satu hamba bertanya tentang masalah ruh Muhammad, jawablah, itu urusan Tuhanku. Kita manusia tahunya hanya sedikit. Bahasa sedikit itu apa? Kita tahunya ruh itu dari Allah kembali ke Allah. Jadi gak ada makhluk itu punya hak dan kapasitas untuk menjelaskan tentang ruh. Terus di pojokan saya sih kawula itu takut. Lah rai muson bedino bahas ruh itu berarti keliru pol. Ayatnya yang berhak membahas itu Allah. Inilah Pak, keterbatasan manusia itu hanya bisa memandang dari sisi makhluk zahir, sehingga menuduh bahwasanya saya mukhlason secara makhluk dan menjelaskan ini kekeliruan Anda. Tidakkah kau sadari siapa di balik kita semuanya? Gunakanlah sedikit saja ainul basirahmu untuk memandang di balik seluruh mukawanat seluruh makhluk. Kalau sedikit saja hati Anda mau memandang siapa sebenarnya di balik layar itu, pasti kau mengatakan benar. As-Saffat ini tadi ayat 96. Wa ma ta'malun, segala apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk itu sumbernya dari Allah Al-Ahad. Ini berhubung hati kita tertutup oleh wujud makhluk rason ini, akhirnya Anda mengatakan dan menuduh bahwasanya rasonlah yang menjelaskan. Keliru pol tambahan sampean. Tadi saya tahu hina keliru pol, sekarang kembalikan. Sebetulnya si keliru pol itu soal begitulah. As-sarfu utawi sarah keterangannya.
Siapa yang dimaksud man di atas itu, yang domirnya itu disembunyikan? Dua, utawi sopo yang man itu dijelaskan iku Allah. Nah, masih mana nulis Allah? Semua nulis cuma dirinya Allah sendiri. Yang dimaksud man, orang yang sebagai judul di atas, siapa sebetulnya yang mensucikan najisnya hati, sehingga hati itu tidak bisa sampai pada Allah, wal ma'arifi, dan memakrifatkan terhadap Allah siapa. Iku Allah, Gusti Allah, sifatnya alam ikan yaftahu kang buka. Sapa Allah, Gusti Allah, absarul qulubi, ing pira-pira ati, ing pira-pira matane, pira-pira ati itu. Matane itu halus apa kasar? Mata itu kan ya nama Indonesia moto itu kasar. Di Indonesia campur Jawa matane. Yang dimaksud orang di sini adalah Allah. Yang dimaksud Allah di sini adalah hidup, yang membuka beberapa matanya hati para manusia. Wa yufarriju, lan gampangake sopo-sopo Allah. Jadi saya ucap bahasa nama Allah itu pun dituduh sebuah nama, hati sampai harus lari pada wujudnya, hidup yang ada pada diri panjenengan. Wa yufarrijulan gampangake sapa Gusti Allah kula muskilin ing saben-saben pira-pira masalah. Di sini kita sebagai manusia, mesti siapapun kita akan menghadapi satu masalah yang sulit dipecahkan. Seperti tadi Pak, waktu kami kerja tadi, ada beberapa orang yang orang itu ada masalah. Ini orang luar, maksudnya di luar warga kami, minta petunjuk untuk dimediasi terkait masalah itu dan clear, biar clear. Tapi alhamdulillah, oleh karena ada beberapa kesepakatan, kedua belah pihak bisa menyadari yang masalah itu sudah terpendam lama banget, dirasa belum ada solusi, akhirnya ke kantor kami. Dan disitulah menemukan petunjuk, akhirnya sama-sama tidak keberatan. Yang awalnya si
itu pingin gini. Nah yang satunya pingin gitu. Nanti gini dengan gitu ditemukan orang ketemu. Gini itu harus ketemu gini. Utawa gitu harus ketemu gitu. Itu bahasa apa sih Pak? Akhirnya kelompok gini dan kelompok gitu saya kasih tengah-tengah biar tidak ada yang saling dirugikan, sama-sama lembut. Alhamdulillah kedua pihak sudah selesai. Loh, di saat ketemu resolusi ini kebanyakan orang, hati orang, imannya itu jatuh pada makhluk. Itu pasti Pak. Karena matanya itu langsung memandang makhluk. Akhirnya pulang, betul suruh Pak tadi. Oh iya dah. Entah di antara satu dan yang lain itu keberatan atau tidak, yang jelas ada kesepakatan solusinya. Mudah-mudahan harapan kami kesepakatan itu yang sudah diikat sama-sama diberikan satu kelompok. Clear sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Kebanyakan kita manusia, hati kita ya manusia, ketika menemukan satu solusi akhirnya cair, akhirnya clear, itu imannya jatuhnya pada makhluk. Mengapa demikian? Ingat, tugas peran nafsu yang Allah letakkan pada diri kita setiap saat dan waktu. Ingat, memaksa hatimu iman supaya tidak pada Allah dalam segala konsep aspek apapun. Ini yang pertama. Mulai zaman Yamon sampai Yamin, zaman awal sampai zaman akhir, peran tugas makhluk yang disebut iblis atau nafsu memang seperti itu. Wa yabghunaha iwaja, membengkokkan iman Anda, iman kita sebagai manusia terhadap selain Tuhan dalam segi apapun, termasuk seperti ini tadi. Sehingga sudah terbiasa Bapak Ibu, kita sebagai manusia ketika saat ditolong Allah, yang Allah lewatkan terhadap tetangganya atau saudaranya, sudah terbiasa kita itu matur suwune nang tetangga atau saudara. Bahkan yang lebih parah lagi, gini Pak, matur suwune padi kok boten sampai tulung lungguh, gak dadi apa-apa. Tapi tadi ini tak bekedel ya. Inilah Pak, saya katakan dan saya peringatkan, kita telah menyebutkan Allah dengan yang lain, tak terasa. Nah, golongan-golongan yang seperti ini Pak, Allah kasih nama sebagai ahlul hijab atau ahlun nar. Kalau kita masih tetap di golongan ini, Allah katakan khalidina fiha
rasakan kelanggenganmu dalam nerakaku atas segala apa iman yang kau jatuhkan pada sang anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu dimanapun Anda berada, lewat media sosial yang sangat sederhana ini, monggo silakan Anda beralih karakter sifat iman yang seperti itu untuk menjadi karakter iman sifat beriman hanya pada Tuhan. Ya harus dilatih, harus belajar terus kita melatih diri untuk melawan nafsu yang seperti itu. Tadi saya katakan tugas dan peran nafsu adalah wayabrunaha wajah, membengkokkan hatimu yang manakala imannya pada Allah dibengkokkan pada yang lain. Khusus umat Islam, saya katakan, dan umumnya umat manusia, mulai sejak kita dewasa Pak, akil balik, sudah terkena virus-virus yang ditanamkan oleh nafsu dalam diri kita, dengan bukti rasa iman dalam hati kita mesti kepada makhluk. Sehingga ketika salah satu di antara makhluk itu membahas dan berkata tentang keadaan ruh, Anda membantah dengan dasar dalil di depan tadi, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang masalah ruh, jawablah itu urusan Tuhanku. Kita cuma taunya hanya sedikit, pasti bantah. Bapak Ibu, siapapun kita kalau masih bersikukuh di golongan ahli hijab, ahli tertutup hati dengan makhluk ini, jangankan kita dalam posisi jasmani ini miskin, kaya pun hati kita pasti akan terasa gak nyaman, apalagi miskin. Mana letak gak nyaman yang kita sebagai orang kaya? Takut jadi orang miskin, takut bisnisnya itu jatuh, takut jabatannya itu turun minimal maksimal dicopot. Kita sebagai kiai, ulama, mohon maaf, takut reputasi dulu. Nama hamba, reputasi. Apa bahasanya sibuk ada kuliah imet hilang, kehormatan jatuh di tengah masyarakat. Makanya tidak ada yang berani untuk kiai ngatar kalau pinggir ban itu gak bersemangat. Itu lah akhlak soal, dia tetap gak boleh. Ayo bicara tentang akhlak, mohon maaf, bicara tentang akhlak, memang saya akui miturut akhlak itu tak boleh, terlepas tahu orang atau tidak, akhlak itu tidak membedakan. Tapi aku yakin akhlak itu cuma kita jadikan sebagai alasan yang paling mendasar dalam hati kita, takut diketahui pengikut.
Kok jatuh nama hamba. Di dalam. Jadi di sender itu biar tidak golongan kita menengah ke bawah, menengah juga ke atas. Iya Pak. Wah ini ya tahun 21 melaku orang-orang. Oh itu aturannya opo. Sampai hati kau orang usah dustai menawar itu. Sinten mawon kita setengah ustad, wis ustad tenan. Tapi kita tidak bisa Pak. Menang melawan nafsu tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Siapa yang berani berikrar kalau bisa mengalahkan nafsu? Tidak bisa. Yang bisa mengalahkan nafsu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Itu nanti ada prosesnya. Wa yufarriju kulla muskilin. Setiap masalah apapun kita sebagai manusia di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah masyarakat, kita yang sudah menjadi dan digolongkan Allah sebagai golongan yang belajar untuk selalu mengingat Allah, maka pegang terus hatinya tentang masalah keiksanan ini. Betulnya mana? Jatuhkanlah imanmu hanya pada wujud Allah dalam dirimu atau di dalam dan di luar semua makhluk. Itu sebagai satu benar. Tentunya ini hanya dengan hati, bukan dengan kepala. Wa yasfi lan marasake sapa Allah kulagain ing pira-pira ing macam-macam penyakit. Penyakit itu wonten loro Pak, rong golongan. Ada penyakit yang berkenaan dengan jasmani, yang kedua dengan rohani. Di sini dikatakan wayasfi kulladain. Sebetulnya yang bisa menghilangkan penyakit itu adalah Allah itu sendiri, sekalipun iku loro jasmani, loro kutil. Tahu kutil? Camplak dulu atau yang lainnya. Tapi lantas mengapa kita manusia beriman bahwasanya hilangin penyakit sebab dokter? Nah ini itu karena baik mata dohir dan mata batinmu memandang terhadap makhluk yang berbentuk dokter. Barang siapa yang terus-menerus jatuhnya iman ini pada makhluk, maka la sa'idan fid dunya au fil akhirah abadan. Ojo arep-arep Anda akan bisa bahagia dunia dan akhirat. Tidak bisa. Menemukan kebahagiaan yang sebenarnya baik dunia maupun akhirat itu gak akan pernah kita temukan kalau gak percaya dengan. Tanyalah terhadap orang yang habis disembuhkan Allah penyakit kronisnya. Tanya, apa yang dia lakukan? Tanyalah terhadap orang-orang tadi saya katakan yang ekonominya itu lebih mewah daripada Anda. Tanya,
Sudah bahagia kan? Mana? Terus apa yang Anda takutkan? Pak, tiap saat, tiap waktu beliau-beliau itu masih dalam hatinya ada rasa ketakutan, rasa khawatir jikalau ditinggalkan kemewahan dunia. Si kakak dulu seperti Arjuna lah katakannya dalam pengayakan. Apa yang ditakutkan? Hilang kakak, hilang. Aku jadi ganteng ini. Saya itu padahal diterima dan tidak diterima, percaya dan tidak percaya, nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan datang, kita semuanya tidak akan bisa mengelak. Tidak bisa. Menghindar pun tidak bisa. Sehingga ketika saat masih muda Pak ya, kita katakan masih tua, masih gagah, pantas. Tapi coba kalau kisaran umur sudah 70, ayo orang-orang yang mempunyai apa yang dia cintai, entah terkait apa, yang cintanya itu melebihi dari cintanya hati pada Allah, bahkan tidak ada. Cuma satu dia takut kehilangan, takut kehilangan yang dia cintai. Siapapun kita, makanya janganlah cinta hatimu terhadap urusan dunia ini mengalahkan cinta hatimu terhadap Allah. Terus piye carane? Lah kula wis kadung kesengsem Khadijah. Kula pun kesengsem ambek Jumaroh. Beliau itu loh bunganya desa sing merebut karo tak Hidayah sak tae artinya saking akeh yang merebut itu orang banyak, tapi dia memilih aku. Sakjane Pak, cara untuk supaya perkara selain Tuhan cinta kita tidak bisa dikalahkan, kuncinya cuma satu. Yang kaya, yang punya jabatan, yang punya harta mewah, mobil, rumah, aset-aset pabrik, tabungan-tabungan miliaran di bank, kulinakno biasakanlah hatimu ingat pada Tuhan. Biasakanlah hati untuk senantiasa dibuat berpikir. Kuncinya cuma ada di situ. Sebab barang siapa yang hatinya itu hanya berkomunikasi kepada Tuhannya lewat ingat, lewat dzikir, maka pasti Allah tidak akan membiarkan perkara selain Allah, terutama nafsu, untuk bisa ya berguna hati wajah membengkokkan hatimu dari Allah. Tinggal pertanyaannya, jangan banyak alasan bagi Anda yang sudah masuk di Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru ini. Jangan pernah banyak alasan
ini itu, akhirnya Anda mengabaikan zikir yang sudah Allah izinkan terhadap dirimu. Sebab di luar sana banyak orang-orang yang tidak ditakdirkan Allah dalam waktu yang seperti emas ini. Saya katakan seperti emas, waktu di mana Anda diperintahkan hanya berkomunikasi pada Allah lewat zikir, sudah tidak lagi Anda bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang lain sebelum Anda sampai di sini. Hal ini hebat banget bagi kita yang sudah dimasukkan Allah di baitnya rumahnya Allah. Jikalau kita tidak memanfaatkan waktu hanya berkomunikasi dengan yang punya rumah, kok ya malah kita berkomunikasi terhadap orang yang di luar. Memang S2. Ingat, kesempatan dalam kehidupan ini anggap tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau Anda punya prinsip seperti ini, aku yakin ini faktor dorongan Anda untuk bisa dengan mudah menjaga perintah mengingat Allah. Seberat apapun Pak hal ini, tak kalah mau kita laksanakan, hanya berharaplah Anda kepada Allah yang hanya bisa memudahkan persoalan. Wayukitu lan ngurupake sapa Allah nurul ma'arifi ing cahyan ma'rifat. Ini khusus bagi panjenengan yang sudah berlaku hukum khalwat, sehingga Anda disebut sebagai saliki atau sairi, seseorang yang dijalankan Allah untuk meninggalkan selain Allah menuju kepada Allah. Ini disebut saliki atau sairi. Itulah orang yang sudah berlakunya hukum khalwat. Maksudnya apa? Wayukidu nurul ma'arifi, cahaya makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati Anda setelah beberapa waktu yang sudah Allah tentukan olehnya Anda ini berzikir. Apa cukup satu hari satu malam saja? Itu urusan Allah. Kalau kita kasih contoh, Nabi Musa saja bisa bertemu Allah lewat talab langsung, itu 40 hari 40 malam. Bahasa syariat dalam rangka menerima wahyu ini minta Taurat. Bahasa hakikat itu adalah Anda akan menerima kitab suci, itu Al-Quran. Atau boleh saya teringat film Prasakti, lewat guru besar itu ya, guru besar itu sih si botol kan Santok. Ini pernah dibawa oleh saudara kita Pak Efrem. Tom Santong ya namanya. Lihat dari cerita judul film itu, Tom Santong itu pergi ke barat untuk mencari kitab. Itu
bisa dengan jadikan sebagai bahan renungan, walaupun dari sisi selain agama Islam. Bicara syariat, rasa aku bisa. Karena kalau kita lihat dari peran di antara beberapa anak buah beliau, termasuk pakai itu sebenarnya webbo tidak udah ketok apa jadi belahan gunung langsung betul hilang. Kita kalau ketemu bidadari dulu, wah tanya. Kalau belum nikah, anak siapa ya? Nah, kalau sudah nikah, bujuni siapa? Loh, ini semua hati manusia, Pak. Sebab wujudnya peran-peran mulai sotak Tom Santo dan seluruh anak buah itu bentuk sifat dalam diri kita. Sumbokong bentuk ikrar disebut kerasa. Perannya sampai tahu sendiri, orang yang keras, ya kan? Keras kepala. Nah, dalam diri kita ada sifat yang seperti itu. Ada sih malah itu jujur belum itu apa itu sama dan di antara beberapa anak buah itu nggak bisa pisah dari Om Santo, nggak bisa. Sekalipun itu dihukum dan lain sebagainya, tetap nggak bisa. Dan semuanya punya peran masing-masing. Dalam diri kita ada sifat karakter yang punya peran masing-masing. Ada sifat amarah atau bisa kita namakan nafsu. Sukanya apa? Pemarah. Ada yang nggak cocok sedikit gitu, langsung darah tinggi naik. Yang punya jiwa sifat melihat sesuatu yang tidak pas gitu ya, tidak pas, baik menurut sosial maupun agama, ada Pak dalam diri kita untuk melibas, ada seperti itu ada. Makanya di dalam masalah dakwah itu kan terbagi dari tiga. Pertama biliat, duduk biliat sodok-sodokan itu loh, dengan kekuatan tangan. Berarti kekuasaan. Kalau bapak saya, berarti kekuasaan memegang puncak pimpinan sekalipun di tingkat desa. Kuasa. Artinya saya berhak untuk memakai undang-undang. Yang undang-undang itu mohon maaf yang berkenaan dengan undang-undang adat lah atau undang-undang yang lainnya. Yang maksud dan tujuannya demi kemaslahatan. Contoh ini contoh. Di dalam desa saya ada salah satu warga yang berani menjadi rentenir. Tahu rentenir? Rentenir duit. Dia melakukan itu tanpa ada payung hukum. Terus saya mengeluarkan namanya perdes, peraturan desa. Kalau Mbak
bahasa presiden kepres lah. Nah, di situ disepakati oleh forum di dalam rapat Musdes, musyawarah desa, ada BPD, LPR, tokoh masyarakat. Perdes muncul tertanggal yang isinya adalah jika warga saya melakukan tindakan berantemir yang tidak memakai payung hukum, berhak saya memanggil dan memberikan saksi. Disepakati, kita ada tangan bisa. Dan atau perdes itu muncul, ada hukum namanya adat. Apa hukum adat? Ini warga saya iku menyukai istrinya warga saya, tonggo ini misalnya. Kalau bahasa keren itu kedah. Nanti kedah. Oke. Apabila itu ketahuan, apa perdes yang membunyikan dari hukum adat? Misalnya ada urutan-urutan. Pertama, dibawa kembali desa Dikarak, misalnya, yang tujuannya untuk memberikan contoh pada yang lain supaya tidak mudah melakukan perbuatan yang seperti itu. Boleh. Dua, kalau tidak mau dikarah, si pelaku harus mengajukan permohonan terhadap kepala desa untuk dipindahkan dari tempat sini entah tempat mana, akhirnya bukan menjadi warga kami. Bisa itu ditandatangani, akhirnya muncul sebagai perdes yang berdasarkan hukum adat. Bisa. Berarti saya memakai kekuasaan atau kekuatan untuk dijadikan sebagai hukum demi kemaslahatan umat. Boleh. Namun tidak ada. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kembali kepada pembahasan wayuk dulu wal ma'arif. Ketika nur makrifat itu Allah nyalakan disebabkan karena zikir yang sudah Allah anggap cukup untuk menyalakan hal itu, maka ketahuilah olehmu bahwasanya mulai setrat Anda ini disebut sebagai salib yang tujuannya mendekat kepada Allah sampai bertemu Allah. Sadarlah yang memperjalankan kita semua hanyalah Allah. Dan perkara ini harus sampai lekas dapatkan dalam hati. Sebab mohon maaf, yang menjadikan tertundanya nur makrifat tidak Allah nyalakan itu hanya disebabkan karena dalam hati kita masih merasa kita sebagai makhluk yang bisa berbeda. Bisa menjawab. Saya tidak banyak-banyak keterangan. Jika ini sudah paham ya sudah. Tinggal dengan ini melaksanakan kerja tugas dari Allah. Walidzalika, oleh sebab itu, oleh karena itu atau sebab itu, ayat bagi ono to pantes sayukjo iku
lana kedue kita apa anak rukahu yen to ninggalake sirahu ing Allah. Oleh sebab itu, ketika Anda sudah paham dan mengerti yang memperjalankan si salik semua itu dalam hal membersihkan seluruh kotorannya jiwa dan menghantarkan sampai pada Allah, itu sebetulnya Allah apa yo prayugi, apa yo pantas kita tinggalkan Allah. Dalam bahasa lain, jikalau seluruh tubuh anggota ini yang menggerakkan itu hanyalah Allah, dan yang memperjalankan ruh ini juga Allah, yang mengalahkan nafsu dalam diri kita yang setiap saat dan waktu kita dibengkokkan itu cuma Allah. Kita hanya bagi lana anak rukahu, pantaskah selanjutnya kita tinggalkan Allah? Pantaskah kita itu berharap terhadap selainnya? Ini satu pertanyaan yang harus Anda jawab di dalam hati Anda masing-masing. Saya ini dilarang Pak untuk membadai sampeyan satu persatu tentang masalah ilmu tauhid, tidak boleh. Ada di luar sana seorang guru itu kemalam takut, ditakuti, dibedek. Ada paham apa guru? Bagaimana guru? Di mana? Oh, tak seperti itu. Itu hak beliau. Saya menjaga rahasia yang Allah letakkan di dalam jiwa Anda masing-masing. Saya tidak akan pernah mau untuk membuka rahasia hati orang, dan itu larangan di tempat kami untuk membuka sebetulnya si asli itu siapa, ruhnya maksudnya, tak boleh. Makanya pertanyaan ini Anda sendiri yang menjawab di dalam hati Anda. Yang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah beriman dan tahu yang melayani kita sebagai manusia baik secara jasmani maupun rohani itu Allah, terus mengapa hati kita masih berharap pada selain? Untuk menjaga kita dari etika kehambaan kita pada Tuhan, supaya tidak mudah berharap terhadap selainnya, jawabannya cuma satu: sibukkanlah hatimu untuk ingat pada Allah. Memang saya akui ini tidak mudah, tapi apa salahnya Anda terus menjaga? Ingat, la tatruk, janganlah kau tinggalkan al-dzikra idzikir bi'adami hudurika wa Allahu fihi. Walaupun ketika Anda zikir belum bisa dikatakan kefanaan selain daripada Allah di dadamu, tetap itu laksanakan. Apalagi zikir Anda sudah hudur, apalagi, atau bahasa logikanya gini, Anda punya harapan. Apa harapan? Di logika sebagai contoh, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai kehendak. Jangan pernah kau berhenti dalam kehendak dalam dirimu. Raihlah apa yang kau kehendaki. Apa faktor-faktor yang menunjang supaya yang kau kehendaki itu berhasil? Akhirnya muncul bahasa ikhtiar, akhirnya muncul bahasa usaha. Ini logika mawon.
kaji, mau itu ingin apa ini tak kaji. Bu itu ceritanya menurut kakak kaji. Ojo rokokan dari rumah. Sederhana. Ente 10 jam. Ji, menjeluk mak itu dikasih. Wih ngerti. Gak rokokan yo. Lucu Pak. Abah dulu itu tak ceritanya. Rokok ini itu rokok singkat itu tujuan rokok ini. Jadi singkat itu bukan surya, jarum, betul jarum. Dulu itu ada jarum filter. Lalu itu pakai rokokan. Lucunya apa? Nek anak mah rokokan. Nek anak mah terus kurang-kurang itu sama Jokowi mati. Beliau kan menjadi mudim secara syariat. Jadi rokok ini boleh kantor kono. Jadi sorokan. Memang ada riwayat Pak. Efes kulonisi itu menurut dokter itu ada penyakit paru. Tapi beliau tidak takut dengan kematian atau penyakit, sehingga ketika saat dilingno garwani jabani ji kucing itu gak rokokan yo. Ini urusan kok mati, urusan apa? Ya nanti jangan ini. Kocok lo gimana? Jenengan ngaji demi begitu kapok awal terjebak ini. Ya pun apa? Nek nuruti Pak, nafsu dalam diri itu pegel. Gue jelas bongkol ya orang, nah kita harus mari kan urusan itu. Makanya, mohon maaf, tadi itu saya lupa, saya menyatatus 3 hari tidak. Ternyata besok itu jadwal saya ke Surabaya. Hari Selasa Surabaya, hari Rabu di sini lagi. Saya tadi ada yang mengingatkan dari Surabaya, jadi ini tadi saya revisi khusus hari Selasa. Itu jadwalnya saya di Surabaya. Berhubung kabeh itu semua itu ada tugas perannya masing-masing, maka jawabnya itu kudu supaya itu yoler. Wahwa kali utawi Gusti Allah. Oleh sebab itu, pantaskah kita itu meninggalkan Allah? Padahal wahwa kali utawi Gusti Allah iku yahdimuna meladeni na ing kita sapa Allah, na ing kita daiman kelawan langgeng. Berarti tidak ada jeda. Urip itu Sang Yang Esa itu Sang Yang Tunggal, Sang Yang dumadi dalam diri itu Pak. Sak rambut jeda itu ada dalam hal melayani kita. Maksudnya di situ. Alam taro, ono to orang perhatiake siro, orang ngerti siro. Anna jami'al makhluqat, opo anna jami'al makhluqat insak temeni sekabehane makhluk iku fi qudratihi, di dalam penguasaan Allah. Ini juga pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Hendak, apakah Anda tidak mengetahui, tidak mengerti sesungguhnya yang disebut Yang Esa ini sebagai
pelaku penguasa dalam setiap seluruh makhluk apapun. Kok yo kita sering-sering hati ini meninggalkannya? Ini pertanyaan untuk menyadarkan kita sebagai manusia yang masih saat ini dalam posisi membelakangi Allah. Nah, bagi kita yang sudah menghadap-hadapan terhadap Allah sebagai pengiling, supaya kita tidak seperti itu. Sebab mohon maaf, dalam kesimpulan al-khulasah di sini adalah barang siapa yang hatinya condong kepada Allah, maka fasaidun mongko bakal bahagia apa bulu biro-biro hati golongan wong iki di dunia baik di dunia wal akhirah luwih ing alam akhir. Nomor 2, ini disebut bikol bin zahid. Barang siapa yang hatinya condong terhadap selain Allah yang disebut sebagai qalbin rohibin, maka yang namanya sengsara itu tidak hanya di dunia, berkelanjutan, bahkan berkelanjutan sampai akhirat, dan itu pun khalidina fiha abadan. Selaras-laras. Ya sudah, kalau memang seperti itu, semuanya keputusan ku kembalikan kepada diri seluruh umat. Milih di antara yang mana? Monggo, itu hak Anda masing-masing. Tapi satu hal yang perlu diingat, kita manusia tidak hanya terbebani dengan perkara jasmaninya, akan tetapi juga perkara rohaninya. Sebab di antara makhluk-makhluk yang banyak sekali itu hanya manusia saja yang nekat berani membawa amanah. Gunung tidak mau, malaikat pun tidak mau, semuanya nggak mau. Yang mau ngacung yaitu manusia. Apa yang dimaksud sebagai amanah? Apa sih? Antap budallah ka'annaka lahu tara. Dalam bahasa syariat, manusia satu-satunya yang diberi akal dan nafsu. Ini jatuhnya hukum yang akan terjadi pada diri kita. Iblis gak mau, gak ada unsur akal, sehingga wis lumrah dia itu selalu melakukan khianat, melakukan perbuatan dosa. Sebab memang iblis didapuk, ditugaskan Allah untuk menggoda hati manusia. Malaikat sebaliknya tidak ada unsur nafsu, akan tetapi akal. Dia otomatis ngejak perkara-perkara yang bagus. Jadi kalau ada malaikat ketok wong wedok ayu gak seneng, wis lumrah. Wis lumrah. Ketok wong lanang gagah dukun gak seneng, wis lumrah. Karena memang tidak ada nafsu syahwat terhadap yang lain. Dia memang perannya sendiri-sendiri. Ya kita sebagai manusia namanya kata Kula Gusti siap memban amanah. Akhirnya Allah jatuhkanlah satu beat, satu perjanjian. Alastu birabbikum. Kita jawab qalu bala syahidna. Ya sudah. Akhirnya terjadilah. Pertama buku kita nilainya hitam terus. Pertanyaannya sampai tutup
tutup buku apakah semua hitam? Ini artinya ruh kita dalam posisi gelap gulita atau ruh kita dalam posisi beriman, masih beriman selain Allah. Dan atau sebelum tutup buku tak kali kira membantah ya, ganti iman sampai itu ganti perkara-perkara yang padam atau yang bersinar, bahasa syariat koyok malaikat misalnya. Nah terus yang hitam-hitam itu bagaimana? Nah sebelum nanti dibuka di dalam waktu yang sudah Allah tentukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dihapuslah kertas-kertas sing isine tadi kita menjadi putih. Ada satu makalah yang mengatakan bahwasanya mulai kecil kita menjadi orang durhaka kepada Allah. Ini kafir kecil. Ketika kematian kurang satu hari, kok yo kita itu tinggalkan kekufuran menuju keimanan, bahasa syariat jadi wong Islam bersyahadat mu'alaf terus mati. Bagaimana hukumnya? Di dalam makalah yang disepakati oleh para jumhur ulama mengatakan seluruhnya dihapus. Jadi yang disebut awal orang itu kehidupannya gelap gulita, tapi akhirnya jadi husnul khotimah. Apakah ini memang seperti itu? Kebanyakan kita sebagai orang pandangannya itu perilaku jasmani. Jadi karena memang secara syar'i itu menghukumi jasmani. Contoh, dikatakan sholat kalau jasmani juga dikatakan maksiat jika jasmani ini melakukan larangan jasmani. Tapi satu hal yang banyak umat manusia tidak sadari, di dalam jasmani itu ada ruhani yang kita sudah berjanji kepada Allah untuk memikul amanah itu. Ya, ini berarti secara hakikat saya sebut sebagai husnul khotimah, perilaku hati. Perilaku hati yang berbentuk karakter sifat-sifat Allah. Berhubung yang nama Tong Santong itu sudah mendapatkan ajaran yang lurus, otomatis seberat apapun dia dalam rangka mencari kitab suci, dia laksanakan. Dia tinggalkan anak istri di rumah, dia tinggalkan, lepaskan kemewahan dunia. Sampai suatu saat ketemu, mohon maaf, ketemu jadi apa nih? Siluman baik kita rumah kayak lebih episode ya dulu itu ya, gak nonton ngerasanya kayak ibu, apalagi ibu-ibu ketika saat munculnya sandiwara tersanjung. Wah, jadi nggak lagi munculnya anak itu kalah tersanjung. Episode kita pelajari perjalanan beliau persis seperti pelajaran kita ketika saat kholwat. Ini seperti itu. Dikatakan ketemu kitab suci itu berarti Anda ini telah disucikan Allah, jiwa dari pengaruhnya dunia dengan cara nur ma'rifat Allah nyalakan. Yang kedua, itulah yang disebut sampai bertemu Tuhan. Jadi itu seperti itu.
Ini kitab yang tidak bisa diubah atau dipengaruhi oleh tangan siapapun, karena kitab ini yang menjaga baik secara syar'i maupun hakiki adalah Allah itu sendiri. Sehingga dikatakan kitab itu yo ning nyukure pokok ditutupi artine yo ning jero ati sampeyan piyambak. Kitab itu akan bisa terpampang dengan jelas tatkala mohon maaf cahaya untuk menerangi ruangan itu Allah nyalakan. Oh ini kitab ini kuna ini kitab suci. Kalau bahasa saya katakan sebagai Al-Qur'anul Qadim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, lewat materi malam hari ini ada satu sesuatu yang terpenting bagi kita, yaitu biar hati tidak mudah menoleh selain Allah atau berpengaruh dengan perkara-perkara selain Allah, sehingga masih tetap hati ini dikatakan setia pada Allah. Jagalah hati ini yang untuk selalu mengingat Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.